Hai semuanya, pilihan antara membiarkan waktu berlalu begitu saja atau memanfaatkannya dengan penuh kesadaran adalah keputusan yang kita hadapi setiap hari. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas, sibuk mengejar target, atau bahkan sekedar menyusuri media sosial tanpa tujuan yang jelas. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat ini, ada sebuah alat yang luar biasa sederhana namun sangat ampuh untuk membantu kita lebih memahami diri, mengoptimalkan setiap momen, dan pada akhirnya menjalani hidup dengan lebih bermakna. Alat itu adalah pertanyaan. Bukan sembarang pertanyaan, melainkan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang kita ajukan pada diri sendiri secara rutin. Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi layaknya kompas internal, membantu kita menavigasi kompleksitas hidup, mengidentifikasi prioritas sejati, dan menghindari jebakan buang-buang waktu yang tak berarti. Coba kita bayangkan sejenak. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi hidup kita? Mungkin itu adalah jam-jam yang larut dalam tontonan tanpa henti, obrolan kosong yang tak berujung, atau kekhawatiran berlebihan akan hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Ketika kita tidak secara aktif menantang diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, kita cenderung beroperasi dalam mode autopilot, membiarkan kebiasaan lama dan pola pikir yang tidak produktif menguasai diri. Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini memaksa kita untuk berhenti sejenak, mengambil nafas, dan mengevaluasi arah perjalanan hidup kita. Mereka adalah undangan untuk introspeksi, untuk menggali lebih dalam apa yang benar-benar penting bagi kita, dan untuk menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Salah satu pertanyaan dasar yang bisa kita mulai adalah, apa yang paling penting bagiku saat ini? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun jawabannya seringkali sangat revelatif. Dalam keramaian daftar tugas yang tak ada habisnya dan tuntutan dari berbagai arah, kita bisa dengan mudah kehilangan jejak apa yang benar-benar esensial. Apakah itu kesehatan, hubungan dengan orang terkasih, pertumbuhan pribadi, atau kontribusi terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dengan mengajukan pertanyaan ini secara rutin, kita dilatih untuk menyaring kebisingan dan fokus pada inti dari keberadaan kita. Jawaban yang muncul akan menjadi panduan yang jelas untuk alokasi waktu dan energi kita. Ini membantu kita berkata tidak pada hal-hal yang mengalihkan perhatian dan berkata ya pada apa yang benar-benar berarti. Ini bukan tentang menjadi egois, melainkan tentang menjadi sadar dan strategis dalam mengelola sumber daya kita yang paling berharga, waktu dan energi. Kemudian, kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan, apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini? Hidup adalah serangkaian pelajaran dan setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, menyimpan potensi untuk pertumbuhan. Namun potensi ini hanya bisa terwujud jika kita secara aktif mencari pelajaran di dalamnya. Ketika kita menghadapi kegagalan, kekecewaan, atau bahkan kesuksesan, penting untuk tidak hanya melewatinya begitu saja. Luangkan waktu untuk merenung, apa yang berjalan baik, apa yang tidak, apa yang akan kulakukan berbeda di masa depan. Pertanyaan ini mengubah kita dari sekedar penonton pasif menjadi pembelajar aktif. Ini membantu kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan untuk terus berkembang bahkan dari momen-momen yang paling sulit sekalipun. Ini adalah proses pembiasaan diri untuk melihat setiap situasi sebagai kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah, apakah tindakanku hari ini sejalan dengan tujuan jangka panjangku? Seringkali kita terjebak dalam jebakan kesibukan tanpa arah yang jelas. Kita merasa produktif karena daftar tugas kita panjang. Namun jika tugas-tugas itu tidak mengarah pada tujuan yang lebih besar, kita hanya berputar-putar di tempat. Pertanyaan ini memaksa kita untuk melihat gambaran besar dan mengevaluasi apakah langkah-langkah kecil kita setiap hari benar-benar berkontribusi pada pencapaian impian dan aspirasi kita. Jika tujuan jangka panjang kita adalah memiliki kebebasan finansial, apakah pengeluaran hari ini mendukung tujuan itu? Jika kita ingin meningkatkan kesehatan, apakah pilihan makanan dan aktivitas fisik kita hari ini mendukungnya? Pertanyaan ini menjadi filter yang kuat, membantu kita membuat keputusan yang lebih sadar dan terarah, mencegah kita terbuang dalam aktivitas yang tidak relevan dengan visi masa depan kita. Jangan lupakan pertanyaan, untuk apa aku bersyukur hari ini? Dalam dunia yang serba cepat dan seringkali penuh tekanan, mudah sekali bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir kekurangan, fokus pada apa yang tidak kita miliki atau apa yang belum tercapai. Mengembangkan kebiasaan bersyukur adalah salah satu praktik transformatif yang bisa kita lakukan.
Pertanyaan ini mengalihkan fokus kita dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari masalah menjadi berkat. Ini bisa sekecil secangkir kopi hangat di pagi hari, percakapan yang menyenangkan dengan teman, atau bahkan hanya kesempatan untuk menghirup udara segar. Dengan secara sadar mencari hal-hal untuk disyukuri, kita melatih otak kita untuk melihat sisi positif kehidupan, meningkatkan kebahagiaan, dan mengurangi stres. Rasa syukur ini juga membantu kita menghargai momen sekarang dan tidak terus-menerus mengejar kebahagiaan di masa depan yang tak kunjung tiba. Pertanyaan yang mungkin sedikit menantang namun sangat berharga adalah, apa ketakutan terbesarku dan bagaimana aku bisa menghadapinya? Ketakutan adalah bagian alami dari kehidupan, namun jika dibiarkan tak teratasi, ia bisa melumpuhkan kita dan menghalangi kita mencapai potensi penuh kita. Pertanyaan ini memaksa kita untuk menghadapi ketakutan kita secara langsung, bukan menghindarinya. Apakah itu ketakutan akan kegagalan, penolakan, kesuksesan, atau ketidakpastian? Dengan mengidentifikasi ketakutan kita bisa mulai menganalisisnya dan merancang strategi untuk menghadapinya. Seringkali ketakutan yang kita rasakan lebih besar dalam pikiran kita daripada kenyataan sebenarnya. Mengakui ketakutan adalah langkah pertama untuk melepaskan kekuatannya atas diri kita dan berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk tumbuh. Menerapkan kebiasaan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif ini tidak harus rumit atau memakan waktu. Ini bisa sesederhana meluangkan 5 menit di pagi hari saat minum kopi atau di malam hari sebelum tidur. Bisa juga saat kita terjebak dalam kemacetan atau menunggu antrian. Kuncinya adalah konsistensi dan kesadaran. Awalnya mungkin terasa canggung atau bahkan sulit untuk menemukan jawaban yang jujur. Namun seiring waktu, kita akan terbiasa dengan proses ini dan pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi bagian alami dari pikiran kita. Mereka akan menjadi panduan yang senantiasa menemani, membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik, mengelola emosi dengan lebih efektif, dan menjalani hidup dengan tujuan yang lebih jelas. Ingat, waktu adalah aset kita yang paling berharga. Kita tidak bisa mendapatkannya kembali setelah ia berlalu. Oleh karena itu, memanfaatkannya dengan bijak adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif ini setiap hari, kita tidak hanya menghindari pemborosan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi juga secara aktif membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih penuh, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Ini adalah investasi kecil yang akan memberikan dividen besar dalam bentuk kebijaksanaan, ketenangan batin, dan kepuasan hidup yang mendalam. Jadi sekarang, mari kita jadikan pertanyaan reflektif ini sebagai teman setia dalam perjalanan hidup kita dan saksikan bagaimana setiap hari bisa menjadi kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih bijaksana.